paling tidak harus diyakini yang memerintahkan ini betul nggak dia itu seorang wali Allah, udah gitu aja. Kalau dia wali Allah silakan ikut aja. Cuman berbatas. Kenapa saya bilang berbatas? Ingat, ada penggambaran ayat begini. Kita berbagi sudut pandang nih ya. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Walikulli ummatin ajal. Ini kata umat lagi nih Tuhan. Tadi Tuhan bertanya tentang umat ya kan. Setiap-tiap umat akan datang masa ajalnya itu, yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Gitu. Nah, kita menggambarkan gini. Kalau kata ummah di sini, dia itu sebetulnya universal, luas. Kalau dikaitkan dengan namanya makhluk, makhluk itu apa ya? Manusia, hewan, tumbuhan, ini semua bakal mati. Karena datang ajalnya, nggak bisa ditunda. Tapi kalau kata ummah di situ dikaitkan dengan apa yang dibuat awalnya baru, nanti akan hancur, akan buruk, akan rusak gitu. Karena dia sa'ah. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Nah, kalau dikaitkan umat ini, kata ummah di situ dengan masa siapa? Masa nabi-nabi, masa wali-wali, semuanya juga akan berakhir. Makanya saya bilang, biasa itu berwasiat-wasiat itu. Dari nabi yang satu ke nabi yang satu itu berwasiat. Nanti ada nabi lagi setelah saya, nanti ada nabi lagi setelah saya, nanti ada nabi lagi setelah saya. Penutup para nabi itu adalah baginda Rasulullah, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah penutup, masih berwasiat juga lagi. Itulah nanti katanya dibilang al ulama warasatul anbiya. Itulah nanti para sahabat, juriat nabi itu sendiri dan wali-wali itu lagi. Ini membawa umat semuanya. Makanya saya bilang dua saja. Sampai kepada pemimpin akhir zaman. Itu pun nanti juga bakal berakhir. Kenapa? Ini saya kasih gambaran. Bakal berakhirnya kenapa? Karena di situ semua setiap-tiap itu akan datang masanya. Makanya ditangguhkan masa itu dengan berzikir menyebut nama Allah. Makanya dalam penggambaran itu la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah. Gitu. Dibilangkan di situ. Jadi dalam penggambaran ayat itu tuh perintah, datang rasulnya itu gitu. Mengajarkan tentang zikir Allah itu. Itulah pemimpin akhir zaman itu. Kalau Tuhan mau tahu gitu. Jadi kalau orang mau cari sosok seorang pemimpin akhir zaman, kok nggak bertemu-temu juga. Kalau bahasa candanya begini, iya karena dia nggak mau berjumpa dengan kau gitu. Itu bercanda aja. Padahal sebenarnya yang saya ketahui, kalau mencari sosok pemimpin akhir zaman dengan ilmu Quran dan ilmu hadis yang mereka ketahui, sampai kiamat pun nggak akan berjumpa itu. Tuhan tadi bilang kata ulama, kata ustadz gitu kan. Nggak bakal jumpa itu. Kenapa saya bilang begitu? Karena jumpa itu, dia kalau dipanggil, yang manggil siapa? Yang mau dijumpain itu yang memanggil gitu. Artinya dia berkehendak. Sebab apa dia dipanggil? Kan pasti ada kullu say'in sababun. Kan ada sebabnya dia dipanggil. Sebab karena rezekinya, karena petunjuk hidayah, karena dia menjalankan perintah. Perintah di situ, perintah yang dia langsung dari Allah, berzikir menyebut namanya. Satu, baru perintah dari mana? Kau memang mengikut pada wali Allah sebelumnya, pasti wali Allah itu, guru yang mursyid itu, apabila kau bertarekat, artinya mengikut kepada jalan wali itu, kau pasti diwasiatkan lagi esok begini katanya. Kalau nggak ada, aduh, sulitlah saya membilangkannya. Kalau cuma dengan karena ilmu Quran dan hadis, sampai di mana? Ini yang mau dijumpain ini sosok manusia yang paling agung di muka bumi ini. La yamassuhu illal mutahharun. Dialah yang disucikan gitu. Tidak, makanya kenapa? Karena dia membawa kitab ini. Yang mau dibawa ini adalah risalah kitab. Apa kitabnya itu? Itulah yang di Lauhul Mahfuz, itulah amar. Makanya orang bersamanya itu pasti mendapatkan perintah-perintah. Makanya mereka berbuat sesuatu itu, dia bukan karena mau pahala, tapi mutlak karena disuruh oleh pemimpinnya. Apa yang mau diamalkan gitu. Makanya ditandailah ciri tanda alamat
Apa yang mau diamalkan? Yang diamalkan tanda ciri alamatnya kalau memang sudah meyakini zaman akhir, pasti berzikir menyebut nama Allah, Allah itu. Mungkin itu saja penjelasan saya. Tapi kalau mau bertanya, nggak apa-apa, silakan aja. Silakan. Jadi gini Ustaz, maksudnya masih bingung juga saya, karena tadi Ustadz katakan tadi golongan orang yang soleh tadi kan, Iya. dengan dia menjaga atau mendapatkan ilmu daripada guru-gurunya Al-Quran dan hadis itu dia ambil, dia pelajari, dia amalkan. Apa ini bukan golongan umat Nabi juga? Maksudnya dia kan ini tadi Ustaz bilang dia golongan orang yang soleh, mengerjakan kebaikan. Iya, karena saya nggak mau mengklaim orang buruk-buruk, Tuhan. Kenapa saya bilang golongan yang soleh? Karena dia mengamalkan kebaikan. Cuman makanya saya tanya, Tuhan mengamalkan sunnah dari sejak dulu. Perkaranya, Tuhan harus tahu. Tuhan harus meyakini bahwa yang menyuruh Tuhan mengamalkan itu, mengatakan kata sunnah, kata ini baik, harus berbuat begini, dia itu wali Allah bukan? Gitu aja sederhananya. Saya nggak mau mengklaim, nanti nggak enak. Iya. Berarti artinya nggak bisa seorang muslim seorang diri dia ambil dari hadis-hadis, dia kutip dari buku-buku atau lihat dari YouTube dia tentang sunnah ini tergolong bahwasannya dia itu orang soleh. Kalau saya bilang tidak bisa, karena gini, alasannya gini, sederhana aja. Ilmu itu kan dua. Ada ilmu yang mendatang, ada ilmu yang dituntut. Kenali yang mana ilmu yang mendatang. Ilmu yang mendatang itu contohnya, dia beli buku, dia belajar sendiri tanpa ada bimbingan dari mursyidnya. Dia lihat YouTube sepenggal-sepenggal tanpa dia melihat cara mengerjakannya bagaimana, mana bisa. Inilah ilmu yang mendatang, tidak bisa dipertanggungjawabkan, baik dunia, baik akhirat. Walaupun yang dibilangkannya itu adalah cerita Quran, cerita hadis. Nah, kalau ilmu yang dituntut, ini ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa? Dia menuntut kepada seorang guru yang itu pasti itu guru itu wali Allah. Makanya ada isyarat bahasanya, tapi nggak apa-apa saya ungkapkan gitu. Kan pernah mendengar istilah kalau belajar dengan buku sama belajar dengan setan. Kalau belajar dengan manusia, manusia menjadi bangkai. Belajarnya sama siapa? Sama Allah. Cara belajar sama Allah gimana gitu. Cara belajar sama Allah itu ada kaidahnya begini Tuhan. Semua bisa dekat dengan Allah kalau tahu kiatnya untuk dekat dengan orang yang dekat dengan Allah. Siapa orang yang dekat dengan Allah? Ya pasti wali-wali Allah. Karena dia wali Allah, dia dekat sama Allah. Saya ulang lagi, kenapa dia dekat sama Allah? Karena dia wali Allah. Di awal siapa yang dekat sama Allah? Dia itu Rasul Allah. Terus siapa lagi? Nabi Allah. Udah gitu aja terus. Gitu. Jadi artinya orang Islam ini untuk dia tergolong selamat di zaman akhir ini berarti dia harus mempunyai mursyid atau guru yang mursyid. Berarti sebelum masa kezahiran Mahdi itu ada peluang mursyid-mursyid itu untuk memimpin atau membawa kaum. Kalau mursyid dia tidak membawa kaum. Oh, tidak membawa kaum. Yang membawa kaum itu adalah seorang rasul. Oh, hanya utusan Allah. Ya, gini. Coba, ini saya jelaskan dulu bentar. Nih ya, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzila nabiyya ba'dah. Penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Karena sudah ada nabi-nabi dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatiful anbiya Muhammad al-Mustafa. Inilah penutup para nabi. Nah, kan diantar nih wali-wali lagi setelah itu per kurun 100 tahun. Yang mengakhiri daripada menutup cerita kewalian itu adalah pemimpin akhir zaman itulah Imam Mahdi. Tuh. Jadi yang membawa kaum itu, jadi tanya, Imam Mahdi ini Rasul Allah bukan?
Rasul Allah. Karena dibilangkan Nabi yang mengatakan itu Rasul Allah. Man kana mislihi alaihi ma'ana alaihi wa ashabi. Sama itikadnya sama denganku dan para sahabatku. Artinya apa? Nabi di awal itu adalah Rasul. Rasul di awal adalah Nabi. Rasul di akhir siapa? Ya Mahdi Allah. Gitu. Al-Mahdi. Karena dia apa buktinya? Kita gambarannya jelas sekali. Contoh nih. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad datang seorang rasul kepada kamu dari kaummu sendiri. Berat olehnya penderitaan yang kamu alami. Sangat menginginkan rasul itu keimanan dan keselamatan untuk dirimu. Amat belas kasihan dan mengasihi kepada orang-orang yang beriman. Di situ yang datang itu rasul kepada kaum. Sedangkan dalam kelompok penggambaran kaum ini, yang dia di zaman akhir itu dikatakan cirinya berzikir menyebut nama Allah. Allah itu nama kaumnya itu termaktub di dalam sebuah hadis. Nama kaumnya itu kaum sabaqal mufaridun, artinya kaum mufarridun. Gitu. Kalau Nabi, gini. Kenapa dikatakan di hadis itu Yahudi Nasrani terpecah menjadi 71 72? Ya kan? Baru kata Nabi lagi nanti umatku orang muslim itu terpecah menjadi 73. Perpecahan di zaman Nabi muslim belum ada, Tuhan. Perpecahan di zaman Nabi itu dua yang di atas, Yahudi Nasrani. Karena Nasrani itu di awalnya itu agama penolong, namanya Nasoro, agama penolong. Nah ini sudah terpecah, makanya Nabi memisahkan mereka itu dari perpecahan golongan itu. Nabi Allah Muhammad SAW itu tidak mau dalam kelompok golongan itu, tapi menjaganya dalam suatu kelompok kaum. Jadi intinya kaum itu bukan golongan, golongan itu bukan kaum. Jadi yang terpecah belah itu adalah golongan. Yang satu itulah kaum. Nah gitu. Jadi setelah Nabi Muhammad nanti orang Islam itu terpecah lagi gitu kan. Nah jadi nanti imam pemimpin akhir zaman dia membawa sama seperti itikat Nabi tadi itu. Yang dipisah dari apa? Kelompok suatu kaum. Makanya disyaratkan Nabi dengan kaum mufaridun. Nanti kenapa? Karena yang 73 sudah berpecah belah. Kenapa? Karena punya ulama masing-masing. Makanya kita bilang kalau mengaku umat Nabi ya silakan aja gitu. Tapi kalau dia memang betul mengikut kaum itu berarti dia mengikut pemimpin akhir zaman. Makanya ada kaidahnya begini. Orang yang hidup di akhir zaman itu banyak, tapi orang akhir zamannya yang sedikit. Gimana tuh? Saya ulangin. Orang yang hidup di akhir zaman itu banyak, tapi orang akhir zamannya yang sedikit. Untuk dapat mengerti bahasa akhir ini, orang yang hidup di zaman Nabi itu banyak, tapi orangnya Nabi sedikit. Dapatlah domirnya itu. Domir itu artinya menuju kepada orang itu tadi. Siapa orang-orangnya Nabi? Ya para sahabat Nabi. Siapa orang akhir zamannya? Yang hidup di akhir zaman yang banyak orang ini tadi. Orang akhir zaman itu adalah orang-orang yang mengikut pemimpin akhir zaman. Pengikut pemimpin zaman akhir. Nah gitu dia. Udah jadi jelas mainnya. Jangan disalah. Makanya saya bilang, orang yang tidak tahu siapa Mahdinya dapat dikatakan, dapat dipastikan dia tidak akan tahu siapa Dajjalnya. Kan udah dibilang bahwa Dajjal nanti membawa 70.000 tentaranya ulama semua. Kalau ulama aja udah ikut, ya ulama bawa lagi pengikut gitu. Jadi banyak. Makanya dibilang orang yang hidup itu banyak di masa itu gitu. Wallahu alam ya. Kalau udah ya, nggak ada yang mau ditanyakan ya. Karena udah ya panjang waktunya sudah. Tapi nggak masalah. Karena ini kita mau menyambut bulan Ramadan. Jadi pesan saya di bulan Ramadan ini puasakan pikir hati kita. Caranya gimana? Nggak usah memperdulikan hal-hal yang memang bukan ranah kita. Apa ranah yang bukan ranah kita? Kesalahan orang lain, keburukan orang lain itu nggak ranah kita itu sebetulnya. Nanti kita seolah menghakimi. Jadi yang kita puasakan mata dari melihat yang apa?
Mungkin itu saja wasiat, apa bukan wasiat ya, artinya kita bersudut pandang aja ya, saling mengingatkan. Oke, kita sudahi, nanti di lain waktu kita bertemu lagi ya tuan-tuan ya. Maaf ya, saya bukan nggak mau meneruskan ini. Jadi saya akhiri, wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bil muradi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.